Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan 2 yang diampu oleh Ibu Helisa Noviarti SE MMAK. Materi yang akan kami bawakan pada video ini adalah materi tentang rekonsiliasi fiskal. Latar belakang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat dengan UU PPH. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas wajib pajak. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah suatu entitas harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut? Jika suatu entitas wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka di samping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang, juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Menurut Bambang Kesit tahun 2001, untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstrakomptebel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan ekstrakomptebel melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Selanjutnya, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan dan biaya, serta perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum, Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat SAK, yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui secara fiskal. Meliputi yang pertama prinsip konservatisme, yang kedua prinsip harga perolehan atau cost, dan yang ketiga prinsip pemadanan biaya manfaat atau matching. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih.
dan nilai penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua, prinsip harga perolehan atau cost. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian. Baiklah, perkenalkan nama saya Leticia Emil. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya yang membahas tentang penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang kedua yaitu perbedaan metode dan prosedur akuntansi yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode penilaian persediaan, yang kedua metode penyusutan dan amortisasi, dan yang ketiga metode penghapusan piutang. Yang pertama yaitu metode penilaian persediaan. Menyatakan bahwa akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata atau average, masuk pertama keluar pertama, first in first out atau yang disingkat dengan FIFO, masuk terakhir keluar pertama, last in first out atau yang disingkat dengan LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Sedangkan dalam fiskal hanya membolehkan memilih 2 metode saja, yaitu rata-rata atau average dan masuk pertama keluar pertama, first in first out atau yang disingkat dengan FIFO. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi menyatakan bahwa akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, straight line method, metode jumlah angka tahun, sum of the years digits method, metode saldo menurun, declining balance method, atau saldo menurun ganda, double declining balance method, metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Sedangkan dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus atau straight line method dan saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan. Sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menafsir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal, umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula, akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan. Yang ketiga yaitu metode penghapusan piutang, menyatakan bahwa dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi,
dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang ketiga yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Dibagi menjadi 4 yaitu A. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya, yang pertama, penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kedua, penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN, atau BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal Ventura dari badan pasangan usaha. Yang keempat, hibah, bantuan, dan sumbangan. Yang kelima, iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun. Yang keenam, penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH. B. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh, yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya atau penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain. Yang keenam, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. C. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, kerugian suatu usaha di luar negeri. Menyatakan bahwa dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal, kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan atau laba kena pajak. Yang kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Menyatakan bahwa dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan atau laba kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Yang ketiga, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Menyatakan bahwa imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. D. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi.
Dalam SPT tahunan, PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh, menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, yang pertama yaitu imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura. Yang kedua, cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang keenam, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, perbedaan tetap atau perbedaan permanen. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba atau rugi bersih menurut akuntansi berbeda, atau secara tetap dengan penghasilan atau laba kena pajak menurut fiskal. Yang kedua, perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Adapun contoh perbedaan tetap yaitu yang pertama, penghasilan yang pajaknya bersifat final seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang PPh. Adapun contoh perbedaan waktu yaitu antara lain pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang teknik rekonsiliasi fiskal. Ada 4 teknik dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangkan laba menurut fiskal. Kedua,
Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah menurut fiskal. Ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Selanjutnya, Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Format 1. Di dalam Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Format 1 ini, terdapat laba bersih menurut akuntansi komersial, ditambah dengan koreksi fiskal positif, dan dikurang dengan koreksi fiskal negatif, dapatlah laba atau penghasilan kena pajak menurut fiskal. Selanjutnya, dari kertas kerja format 1 tersebut dapat kita ketahui perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi, dan biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Sedangkan perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Selanjutnya ada contoh format 2 dari kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal format 2 ini, di keterangannya terdapat pendapatan, biaya-biaya, laba atau penghasilan. Laba atau penghasilan menurut akuntansi adalah laba bersih sebelum pajak, sedangkan laba atau penghasilan menurut fiskal adalah laba atau penghasilan kena pajak. Dari kedua format kertas kerja rekonsiliasi fiskal di atas, dapat kita ketahui bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan pendekatan akuntansi atau komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian surat pemberitahuan atau SPT, tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Rekonsiliasi yang dibahas dalam buku ini hanya dibatasi pada rekonsiliasi laporan laba rugi. Buku yang kami gunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas perpajakan 2 ini yaitu materi tentang rekonsiliasi fiskal adalah buku Perpajakan Teori dan Kasus edisi 11 buku 1 dari Siti Resmi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.